Salam, hai guru. Hai sahabat, untuk itu kau datang. Petrus, sarungkan pedangnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa karena pedang. Atau jika kamu aku tidak dapat berdoa kepada Bapakku supaya ia mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Dan kamu aku ini seorang penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal setiap hari aku mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akulah dia. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Bila aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Jangan ya, jangan lari. Dia udah lari ke sini. Jalan. Bagaikan seekor anak kambing yang dibawa ke tempat pembantaian, demikian Yesus diseret ke tempat pengadilan. Hakim berhati daki bersama para saksi makan daging telah siap dengan setumpuk tuduhan palsu. Yesus tanpa pengacara menghadap, sambil martabat tanggal ditimpa lidah-lidah serakah, menghujat, memfitnah. Masih ada lagi ludah besi tua disiram pada paras manusia yang tidak bersalah. Yesus tiada siapa membela, harus tunduk pada keputusan pengadilan yang tidak adil, mati tersalib. Kendati tidak ada pasal undang-undang yang dilarang, tiada sepatah kata perintah yang dibantah, namun Yesus terima dengan sabar, karena itulah yang dikehendaki Bapa. Yesus mati tersalib membayar salah manusia durhaka. Angkatnya.
Dia adalah orang yang pantas untuk dihukum mati. Apa tujuan kalian beramai-ramai datang kemari? Kami membahas orang penjahat untuk dihukum mati. Dan kami minta wali negeri inilah yang harus menghukumnya. Siapa orang ini? Dan apa tujuan kalian terhadapnya? Kami tidak membawa dia kepada Tuhan jika ia bukan penjahat. Seorang penjahat, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Dia telah mengajarkan kepada rakyat dan juga menghasut mereka. Dia juga mengatakan sebagai Mesias yang datang dari surga. Dia adalah raja yang mengaku sebagai raja. Ya, raja. Dia ini raja orang Yahudi. Dia bukan raja orang Yahudi. Salibkan dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Tuan, kami tidak diperbolehkan untuk membunuh seseorang. Oh, begitu. Lalu, acara apa kalian ingin menghukum mati orang ini? Ajaran yang dilakukan tidak hanya melawan ajaran agama, melainkan juga melawan kaisar. Dia juga membuat kekacauan di bait Allah dan merusak barang perdagangan di sana. Dia juga menghasut rakyat. Katanya kaisar meminta dengan tangan besi. Satu lagi, orang ini Bentar juga lagi hendak saya menghapus peraturan hari Sabat nenek moyang kami. Tuan, jelas kejahatan yang dia lakukan lebih besar. Apalagi yang harus kita tunggu. Tuan, benar yang dikatakannya. Orang ini sangat berbahaya bagi kita semua. Karena itu, dia pantas untuk dihukum mati. Benarkah yang mereka tuduhkan kepadamu? Tidakkah kau tahu bahwa aku yang berkuasa di negeri ini untuk membebaskan engkau? Lihat, dia sama sekali tidak berani menjawab patah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dapatkah kamu berbicara dan menjawab? Begitu banyak tuduhan yang dilontarkan kepadamu. Kau pasti tahu mengapa kau sampai ada di sini, dibelenggu, dihina, dan dicaci maki orangmu sendiri. Dari manakah kerajaanmu? Kerajaanku bukan dari dunia ini, sekiranya dari dunia. Tentunya hamba-hambaku sudah berjuang supaya aku tidak diserahkan ke tangan orang-orang ini. Oh, jadi kau seorang raja? Engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itu aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Orang-orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan aku. Mereka berkata kepada kaisar. Kalau salah perkataanku, buktikan. Kalau benar perkataanku, mengapa kau menentangku? Apa ajaranmu? Ah, tuanku, jangan membuang-buang waktu. Salibkan saja dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Apa maksud kalian ingin menyalibkan rajamu sendiri? Yang mulia, kami tidak mempunyai raja seorang pun hati. Raja kami hanya satu. Raja kami hanyalah kaisar. Ya, raja kami Adalah kaisar. Dia juga penghujat. Dia pernah berkata, akulah putra Allah. Dia juga pernah bilang, rombaklah kanisa ini dan dalam tempo 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Cambuklah dia! Itu ada dos di belakang. Ada dos tadi. Janganlah tuanmu. Semalam hamba bermimpi dan sangat menderita di kalian. Dia adalah orang benar yang mengajarkan kebenaran kepada semua. Jangan gelisah hatimu. Aku tak layak menghukum dia. Aku telah memeriksa orang ini.
dan aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya untuk diriku. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kau mengendaki aku melepaskan Yesus yang adalah raja bangsa Yahudi ini, ataukah Barabas? Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Bebaskan Yesus, bebaskan Yesus. Kalian semua adalah penjahat dan penghujat Allah. Barabas adalah seorang penjahat, penyamun, dan perampok yang harus dihukum mati. Aku akan memeriksa orang ini sekali lagi. Aku telah memeriksa orang ini dan aku tidak menemukan satu kesalahan apapun padanya untuk dihukum mati. Maukah Pilatus berkorban untuk Yesus? Maukah dia mengorbankan kedudukannya dan pangkatnya? Kini segala usahanya telah gagal untuk membebaskan Yesus. Tidak ada gunanya ia mengemukakan alasan ini dan itu. Dan akhirnya Lihat, aku mencuci tanganku. Tanda, aku tidak bersalah terhadap cara orang ini untuk dihukum mati. Itu urusan kalian sendiri. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia, diamlah. Ambillah dan salibkanlah. Mengapa tidak, Tuhan? Lepaskan. Aku bebas, aku. Yesus dihukum mati. Aku bebas, aku bebas, aku bebas. Pas latihan tuh lebih lucu. Kali om. Carlos. Ada dua orang. Dinda. Ibu. Siapa yang buat belakang? Mama, Ibu Yudit, di Ibu. Ibu harus datang tuh. Ibu dia tadi dia pulang ambil apa tuh? Apa sudah dia tadi pulang ambil bahan apa tempat utang. Oh ini Mika. Ini di tempat taruh kolak. 5.000 toh. Kok mama lihat nonton? Kan? Kok mama nonton? Sebenarnya kan nonton di era moto, sama bilang nonton di sini nonton di Carlos. Nah kan dia turun era. Sejaro itu nonton di kaki. Terus sakit memang. Sakit, normal ketaruh dengan sakit terus. Halus sakit. Tadi kaki belakang di mobil nangis. perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Keputusan pengadilan telah dijatuhkan. Yesus harus mati, kendati tidak terbukti dia seorang penjahat. Yesus tunduk kepada keputusan pengadilan tanpa gerutu. Piala derita mesti direguknya, betapapun pahit dan getirnya. Yesus tunduk pada keputusan hakim,
karena cinta dan taatnya pada Bapa yang Maha Rahim, agar demi dosa setumpuk gunung harus terbunuh tubuh sang anak sulung. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Guru kami, untuk menyelamatkan kami, Dikau menerima hukuman mati dengan rela dan tenang. Kami mengakui bahwa sering kami melemparkan kesalahan pada orang lain yang justru tidak bersalah. Kami kurang sabar dan sering melalaikan tugas kami di gereja maupun di tempat kerja kami. Ajar kami untuk Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Maka sang pelunas dosa menerima palang kasar itu dengan kedua belah tangannya ke Golgota, sambil mahkota duri menjahit di dahi dan hujan cemeti berujung paku bertalu di sekujur tubuh, dan itu tubuh bersimbah darah. Darah mentah seorang yang tidak bersalah membasah di jalan-jalan tanah yang telah ternoda, agar terbasuh sudah susah yang didatangkan utang dosa. Sang penebus pelunas dosa berlangkah tegap ke depan, diminumnya piala derita dan terus diminumnya, agar tak haus lagi makhluk tanah yang terus berkelana hingga selamat tiba di ribaan Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami sering mudah sakit hati dan segera membalas kalau diejek dan dihina oleh orang lain. Kami bahkan sering dengan mudah menganggap remeh sesama yang lemah. Semoga teladan Yesus Putramu membuat kami semakin rendah hati serta selalu mengutamakan kehendak Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, menyelamatkan orang Tidak ini apa Kak Ica? Apa yang adil dari perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Itu salib beban sangat berat.
beban bejat makhluk tanah liat. Masih lagi kasarnya serdadu menyiksa tubuh yang sudah lesu. Maka tubuh pun rubuh betapapun kukuh. Sang raja jatuh tersungkur di atas debu tanah, tertindih antara jepitan palang kasar dan kerikil-kerikil batu. Sang putra Allah merapat di tanah. Tanah tercipta dari tangannya, tapi kini telah ternoda dan menjadi arena sengketa dan pertumpahan darah. Marilah berdoa. Ya Allah, putramu bersabda, hanya yang menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku, dapat menjadi muridku. Inilah kami, putra-putrimu, yang juga mau menjadi murid Yesus, tetapi kami lemah, dan engkau tahu betapa kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk bangun lagi dan kembali mengikuti kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Golgota masih jauh. Di perjalanan Kalvari yang sepi, Yesus menjadi anak yatim dalam keramaian orang asing. Hatinya merana meronta, jantungnya terasa lepas, lantaran tak ada lagi para murid kekasih. Semuanya kabur ketakutan. Ada data. Dan cuma dia sendiri di jalan penuh sengsara. Dikawal tentara lawan dan 2 orang penjahat. Namun Maria sang ibunda yang merasakan duka cita putra tunggalnya tampil ke depan dan sempat sebentar mendekap, sekedar menebarkan kesejukan kasih seorang ibu. Begini. Siapa yang mandi Jadi Anakku, mengapa derita ini menimpa? Mataku menjadi kabur karena menangis, sebab di hadapanku berjalan lalu Engkau yang sesungguhnya penghibur. Tingkahmu jauh lebih unggul daripada maut, karena tiada satu kekuatan dari manapun asalnya yang dapat menghancurkan. Yesus, putraku, selamatkanlah dunia murka-Mu. Kasih seorang ibu bagaikan samudra yang maha luas, tiada bertepi, selalu lestari. Diterimanya anaknya dalam rangkulan kasih jantungnya, dan sang putra merasa ditopang di perjalanan sengsara. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena mempunyai seorang ibu yang sungguh beriman,
yakni Bunda Maria, Resin sangke yang setia pula membantu kami. Padahal kami sering menyakiti hati Bunda dengan sikap dan perbuatan yang buruk. Anissa di mana ini? Semoga kami Kau berikan ketabahan dikala kami mengalami banyak kesulitan hidup. Tadi malam ya. Bantulah kami untuk berani menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita dan terlantar di sekitar kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, Kasihanilah kasihanilah kami kami. orang berdosa. Perhentian kelima, Simon dari Kirene dipaksa memanggul salib Yesus. Bentar, Alfa bilang. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur Alfa kepadamu. bilang. Bapak, lari Bapak. Salib sucimu Engkau telah Ani, menebusku. Ani Alfa. Bapak, lari Bapak. Di jalan panas penuh bebatuan, tenaga sang anak pahlawan habis terkikis. Masih lagi cemeti terus menggigit. Darah yang senantiasa tumpah mengganjal langkah sang perkasa, memanggul palang kasar ke Golgota. Kau bilang video. Tapi seorang petani miskin bernama Simon dari kampung Kirene terpanggil nasib sengsara Tuhannya, datang menawarkan jasa. Dan salib pun berpindah pundak. Simon telah mengambil bagian dalam ziarah keselamatan Tuhannya, memanggul salib ke Golgota. Letakkan salibnya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang menuntun Simon dari Kirene untuk bertemu dengan Yesus dan kemudian menolong Yesus memanggul salibnya. Melalui teladan Simon ini, Engkau ingin mengajar kami untuk saling membantu, meringankan beban penderitaan orang lain. Semoga kami tidak takut menolong sesama yang sedang menderita, apapun risikonya. Tuhan, teguhkanlah kami ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Saja. Sialan, sialan ada temuin ikan. Perhentian ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Peluh darah wajah putra tunggal dan darah dari duri mahkota mengatur paras dan mata juru selamat, membuat berlangkah terseok-seok. Bagaikan seorang yang bermata buta, Veronika dengan sepotong sapu tangan dari kain lenan datang mengusap wajah Yesus dari peluh dan darah kental, agar jelas terlihat jalanan berbatu, biar cepat tiba di puncak Golgota. Dan untuk sang wanita Veronika, Tuhan mengukir wajahnya pada sepotong kain tergenggam sebagai tanda terima kasih dan kenangan penghabisan. Tuhan itu maha setia, tiada pernah diterimanya jasa sesama tanpa balasan berganda rahmat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada wajah-Mu kami letakkan debu dosa kami, dosa ingat diri, dosa kesombongan, dosa iri hati, dan kami tidak berani untuk menghapusnya. Ampunilah kami ya Yesus. Semoga teladan Veronika ini membuat berani berbuat sesuatu meskipun kecil dan sepele. Yesus yang lembut dan rendah hati, dengarkanlah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Lorong penuh liku, jalanan setapak berbatu, belum lagi salib menindih dan duri perih di dahi. Juru selamat berlangkah letih, tertatih, dan jatuh lagi. Tubuh pun terangkut pada batu. Menar hitam biru penuh pada sekujur tubuh, pecah. Dan darah-darah dari luka tersobek membanjir di tanah. Karena warisan Adam yang telah tercemar, terbasuh air tubuh Tuhan, dan hanyutlah sudah dosa pusaka dalam samudra kesabaran Sang Putra Allah.
berdoa. Ya Allah Maha Pengampun, berulang kali kami membuat dosa dengan menjatuhkan dan menghancurkan orang lain, bahkan diri kami sendiri. Karena dosa dan salah, kami membuat Yesus jatuh lagi di bawah salib. Bila kami jatuh, ulurkanlah tangan-Mu, tolonglah kami supaya segera kembali padamu seturut teladan Yesus. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-8. Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Siapa yang tahan melihat derita itu? Siapa yang iba memandang tubuh itu terseok-seok, terbungkuk memeluk balok ketidakadilan. Wajah itu wajah Tuhan, wajah itu wajah penghiburan. Wanita-wanita menangisi sang putra, tetapi wanita-wanita itu lupa pada dirinya, pada anak-anaknya, pada dosanya. Ya anakku, buah hatiku, hatiku terasa disayang selantaran Dikau, oh anak kekasihku. Duda mati muda lebih sengsara. Ya anakku, putra Allah Maha Penyayang, jantungku hancur, hatiku terjatuh, lantaran Dikau, anak kekasih hati, menyerah nyawa di hari kerja. Aduh anakku, buah jantungku, sekarang kau tinggalkan ibunda sendirian merana di atas dunia tercela, terus saja mengalah. Jika Tuhan Allah Maha Mengeri, hati tercabut, jantung yang hancur, izinkan dunia berwajah semula dan semua manusia pulanglah.
Tuhan lebih menghendaki agar kita tangisi diri kita, sebab sengsaranya yaitu dosa, dan tidak perlu harus ditangisi akibatnya, yaitu sengsaranya Sang Juru Selamat pelunas dosa. Marilah berdoa. Ya Allah, begitu sering kami melakukan kesalahan, tetapi begitu sulit untuk kami mengakui kesalahan itu. Kami lebih mudah menangisi soal duniawi daripada kami menangisi dosa-dosa kami. Lapangkanlah hati kami untuk hidup semakin benar di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Golgota sebentar lagi akan ditapaki, tapi jalanan yang berbatu dan lorong yang berliku menambah palang jadi beban berganda. Aku udah kasih mati tapi Apalagi tubuh babak belur itu sudah lesu, dan darah-darah yang masih sisa terus diperas, di video lagi. semua tumpah. Langkah Tuhan jadi sangat Tapi dia lelah tersambung. dan gugur lagi. Itu kan cicu. Dan itu Capek saya. salib pikul di punggung. Aduh, kamu Tuhan jadi remuk lain. di sisa-sisa nafasnya yang penghabisan. Dan sebelum berhenti untuk mati, Tuhan masih bangkit untuk melunasi utang pusaka sampai tuntas di puncak Golgota. Tuhan itu Allah Maha Setia, Berhenti berapa video yang lagi. taat pada Bapa penuh. dan selamat buat manusia. Nyawanya lah taruhannya. Siapa yang lepas rambut? Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau sungguh mencintai kami di dalam kelemahan kami. Engkau memberi harapan di dalam kesedihan. Engkau memberi kami penghiburan. Kami sadar kalau kami mudah mengingkari. Semoga kami sungguh bertobat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tiba sudah di puncak yang dituju. Puncak Bukit Kalvari telah diraih.
dan salib biar sudah dari pundak. Tetapi siksaan dan hinaan melampaui batas kewajaran. Anak Allah ditelanjangi di depan mata banyak tentara. Yesus membisu menatap tubuh tiada berbaju, dan jubah tenunan tangan sang ibunda masih dirampas, dan taruhan kemujuran dalam permandian undi. Tubuh yang kudus tempat semayam Allah kini jadi hina tak berharga. Martabatnya tanggal, artinya nihil. Selain serana nafsu dan sarang-sarang kecemaran, Yesus Tuhan Juru Selamat, kembalikanlah martabat tubuh sebagai tempat yang kudus. Jangan lagi diperkuda dosa dan gudang-gudang kebejatan. Kekalkan pakaiannya. Ntar pas disalib lepas langsung ke salib. Capek, masa pegang. Berangkat cuma memori Wahabi. Memori penuh. Tunggu, aneh nih, guys. Memori penuh. Hapus satu foto. Hapus banget. Sama aja permainan. Pokok cilak sisau. Ada roh. Oke, nanti ada. Ani, antar satu nanti ke akun. Tunggu. Antar satu nanti ke akun. Bapak punya? Bukan. Siapa? Ayang kau. Satu nanti ke akun. Tunggu habis video. Terus? Tunggu. Iya, kau tahu Aldo kata kamu. Yang bisa ada lagi. Dia bilang mana? Sama dong kau. Oh, gue capek. Salah. Habis. Siapa yang bilang kemana dong? Ada apa? Ini udah najis kalau pas kau. Iya, bukan. Kau udah bilang apa? Itu ke siapa? Iya. Mitiki ya, kurus keren yang begitu. Aku yang dapat, berarti aku yang buat. Masuk tangan dan kakinya. Marilah berdoa. Ya Allah, perbaharuilah kami seutuhnya. Kenakanlah kami pakaian yang mulia, yaitu hati yang penuh kasih, sehingga kami pun dapat menjadi penyalur berkat-Mu bagi sesama yang terlantar dan menderita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Allah. Salibkan dia.
Perhentian ke-11, Yesus dipaku di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kini sampailah detik-detik pembantaian. Nadi-nadi Tuhan ditembusi paku. Tangan dan kaki Tuhan bersatu dengan kayu. Darah-darah masih sisa dari sepanjang perjalanan. Semuanya tumpah menetes, membasahi bumi penuh dengki. Biar terpenuhi nafsu berang, makhluk tanah liat yang setiap saat siap membacokkan galok ke arah sesama di sepanjang perjalanan ziarah. Sang Putra Allah kena murka Bapa Allah, tersebab anak-anak tercipta dari tangannya sendiri. Hidup saling membenci, dan lihat tangan dan kaki Sang Putra sulung menyatu dengan kayu, supaya Allah dan manusia bersatu padu, yang insani dan yang ilahi berdamai. Dan darah yang terus tumpah membanjiri, membersih bumi supaya jadi suci, supaya bersemilah kasih di atas bumi. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Palang kayu sudah terpasang, Sang Putra sulung tergantung. Tiba sudah siksaan pada finalnya. Darah dan nanah dari luka memar masih melelehkan darah kental. Sambil menantikan nafiri penghabisan, Hei. Beratnya di Carlos.
angkat dulu mereka itu. Mereka dulu angkat kan. Ini Anggrek, aku punya bisu sudah sembuh. Palang kayu sudah terpasang, sang putra sulung tergantung. Tiba sudah siksaan pada finalnya. Darah dan nanah dari luka memar masih melelehkan darah kental. Sambil menantikan nafiri penghabisan, Yesus berseru, keluhan sang anak ditinggalkan sang bapa. Keluhan karena ditinggal sendiri di bumi penuh benci. Keluhan meminta iba sang putra tunggal yang ditimpa diam oleh bapa. Lalu dengan kasarnya sang putra Allah diberi minum cuka asam, dioloknya, serta memasang sepotong papan bertuliskan Inri. Dan keluhan kedua penjahat mencerca, meminta iba pada Yesus. Masa Raisa sini. Lalu kala nafas hendak lepas dari dada dan nyawa diserah penuh pasrah pada Bapa, Yesus masih menitip anak bumi yang bertanda dalam murid kekasih Yohanes kepada sang ibu Maria. Seraya sang ibunda yang ditinggal tiada anak diserahkan kepada murid terkasih.
Dan sebelum menyerah nyawa, Yesus masih berdoa kepada Bapanya untuk algojo-algojonya. Lalu bersama runtuhnya gemuruh, Yesus berseru dengan suara lantang, dan itu Tuhan menyerahkan nyawa di keheningan salib tinggi demi domba-domba tersesat di bumi yang latah. Yesus wafat tiada lagi bernyawa, dan tombak bengis membuka lambungnya. Mau kirim ke SD mama. Kita, dia mama nanti naksir nonton. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bagiku Jangan di sini. sulit sekali berpikir dan berdoa seperti Engkau. Tetapi inilah kemungkinan yang satu-satunya untuk mendoakan dan berbuat baik untuk orang lain. Kami ingat akan orang yang bersalah. Tuhan, ampunilah mereka yang membunuh sesamanya. Ibu yang membunuh anak kandungnya, majikan yang mencekik bawahannya, ibu yang lupa akan anak-anaknya, orang tua yang membuang dan membunuh anaknya, sebab mereka tidak tahu akan apa yang mereka perbuat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penolakan bangsa terpilih sampai pada titik terkeji. Putra Tunggal Pencipta alam semesta tidak memperoleh jatah tanah sebagai tempat peristirahatan yang terakhir, kecuali sebidang tanah cadas seluas telapak tangan. Di atas sebidang tanah kritis ini, Yesus mendirikan salib sebagai Raja Pembaringan terakhir. Putra Tunggal Pencipta alam semesta terpaksa mati berdiri. Bangsa terpilih Yahudi sangat merasa rugi kalau Tuhan mati terbaring karena hanya menambah lahan yang harus terpakai. Namun seorang
yang bernama Yusuf terpanggil untuk membagikan tanah warisan kepada Tuhannya. Sekedar menjadikan Tuhan mati dalam posisi terbaring di hari-hari terakhirnya di atas bumi. Tanah tercipta dari tangannya telah ternoda. Bumi terjadi dari jari jemari tangannya bangkit membenci. Tuhan sang pemilik menjadi asing di bumi ciptaannya sendiri. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami kagum melihat sikap Bunda Maria. Engkau telah memilih dia menjadi teladan kami. Kami ingin menjadi seperti dia. Semoga Yesus Putramu menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami berani menjadi sahabat sejati bagi sesama kami yang menderita. Kasihanilah kami ya Tuhan.